teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, dalam kesempatan kali ini nih, kita akan belajar bersama tentang uniseluler dan multiseluler. Apa sih perbedaan dari keduanya? Nah, untuk mengetahuinya, kalian simak video ini sampai selesai. Perbedaan antara organisme uniseluler dan multiseluler berdasarkan jumlah selnya. Dengan kata lain, setiap organisme yang hidup ini tersusun atas beberapa sel. Nah, berdasarkan jumlahnya, organisme ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Berikut ini penjelasannya. Perbedaan organisme uniseluler dan multiseluler. Seperti yang disebutkan di awal, salah satu perbedaan utama antara organisme uniseluler dan multiseluler adalah selularitas atau jumlah sel. Organisme uniseluler tersusun dari satu sel, sedangkan organisme multiseluler terdiri dari lebih dari satu sel. Organisme uniseluler tumbuh secara sederhana, sedangkan multiseluler organismenya tumbuh secara kompleks. Pada uniseluler, seluruh sel tubuh terpapar ke lingkungan, sedangkan pada multiseluler, hanya sel luarnya saja yang terkena lingkungan. Pembagian kerja pada uniseluler berada pada tingkat organel, sedangkan pada multiseluler, pembagian kerja terjadi pada tingkat sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Uniseluler termasuk eukariota dan prokariota, sedangkan multiseluler hanya mencakup eukariota. Umur organisme uniseluler biasanya lebih pendek, sedangkan organisme multiseluler memiliki umur yang relatif lebih panjang. Pada uniseluler, cedera pada sel menyebabkan kematian organisme, sedangkan pada multiseluler, cedera pada sel tidak menyebabkan kematian organisme multiseluler. Yang terakhir, bakteri, amuba, paramecium, dan ragi adalah contoh organisme uniseluler. Sedangkan manusia, hewan, tumbuhan, burung, dan serangga merupakan contoh organisme multiseluler. Organisme uniseluler. Sesuai dengan namanya, organisme uniseluler tersusun dari satu sel. Bakteri, amuba, paramecium, archaea, protozoa, alga uniseluler, dan jamur uniseluler adalah contoh organisme uniseluler. Organisme uniseluler ini sebagian besar tidak terlihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, mereka juga disebut sebagai organisme mikroskopis. Sebagian besar organisme uniseluler juga merupakan prokariota. Beberapa contoh organisme uniseluler adalah yang pertama ada amuba, euglena, paramecium, dan plasmodium. Organisme multiseluler. Organisme yang tersusun atas lebih dari satu sel disebut dengan organisme multiseluler. Organisme multiseluler hampir seluruhnya eukariota. Berikut ini beberapa contoh organisme multiseluler. Yang pertama, semua vertebrata dan invertebrata. Yang kedua, semua angiospermae, gymnospermae, dan tumbuhan dataran tinggi. Lalu, adakah kesamaan antara organisme uniseluler dan juga organisme multiseluler? Kesamaannya terletak pada fungsi dan juga proses kehidupannya, seperti reproduksi dan juga metabolisme. Mereka memiliki RNA dan juga DNA yang dapat menunjukkan gaya hidup yang penting bagi sebagian besar ekosistem tempat kita berada saat ini. Nah, itu tadi video tentang organisme uniseluler dan juga organisme multiseluler. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih. Bertemu di lain video.